terinspirasi dari bunga Edelweiss sama bunga matahari. Jadi nggak peduli latar belakangnya seperti apa, tapi yang penting bisa diajak kerjasama dan bisa bertanggung jawab atas job yang udah dibagi. Ya udah. Jadi kita harus tahu prioritas, ya, karena memang dua-duanya kan kewajiban. Bahkan kalau sampai menang itu bisa nggak usah skripsian gitu. At least we try the best gitu loh. Mungkin nggak pernah sih selalu ya. Kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke ini ya, jangan takut gagal. Benar, kayak saya merasa benar-benar belajar dari nol di sini dan dibimbing sama beliau-beliau, terkhususnya Pak Irul. Terima kasih Pak. Semoga Protean sukses dan jaya selalu. Amin. Halo Sobat Sulsikal, untuk host kali ini saya Nafis dari perwakilan magang mandiri Yayasan Karir Protein Indonesia ingin membawakan untuk podcast kali ini itu judulnya Bisnis Mahasiswa. Di sini udah ada rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Boleh perkenalkan diri, Mbak? Halo semuanya, kenalin aku Syahla sebagai ketua kelompok dari Edelsan Education. Saya dibersamai oleh tim dari Edelsan Education. Halo, saya Rizkia Zulal Karimah, biasa dipanggil Zulal sebagai anggota. Halo, saya Korina Zara, biasa dipanggil Rina, saya juga sebagai anggota. Halo, saya Gian Frangozola, biasa dipanggil Gian, juga sebagai anggota. Untuk semesternya boleh tahu? Semester dan jurusannya? Oh iya, kalau saya sendiri sama teman Marina sama Gian itu semester 5, jurusannya administrasi publik. Sedangkan Mbak Zulal ini semester 7, jurusannya pendidikan geografi. Wow. Kalau boleh tahu nama bisnisnya beserta latar belakang, serta tahun kapan berdiri bisnis itu? Oh iya, oke. Mungkin ini ceritanya lumayan panjang ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, tapi awalnya tuh sebenarnya kita tuh iseng-iseng aja, Mbak. Jadi kita ngajuin proposalnya itu H-7. Aku kontak Zulal. Zulal dulu. Terus ke Rina, terus ke Gian gitu, dan alhamdulillah mereka mau gitu, Mbak. Dan setelah itu kita ngajuin proposal dan alhamdulillah lolos internal, terus habis itu lolos terdanai, dan ya kita akhirnya merancang program-program kerja selanjutnya seperti itu, Mbak. Udah berapa lama bisnisnya jalan? Oh yes, baru 2024 sih, Mbak. Oh, belum ada 1 tahun. Iya, Bulan berapa berarti? bulan apa ya? Maret. Iya. Oh, berarti kakak ngambil anggotanya dari teman terdekat? Iya, teman terdekat dulu. Mungkin kalau boleh nambahin, karena kan kalau misalkan kita mau ikut lomba itu kan kita sebenarnya secara teoritis kan mungkin orang mikirnya wah pasti milihnya yang pintar-pintar gitu. Tapi kalau menurut kami pribadi, khususnya mungkin Sahala, yang penting itu anaknya bertanggung jawab dan bisa diajak kerja sama sih Kak. Jadi nggak peduli latar belakangnya seperti apa, tapi yang penting bisa diajak kerja sama dan bisa bertanggung jawab atas job yang udah dibagi, ya udah gitu. Dan kalau memang ada kendala ya kita saling bekerja sama, saling membackup gitu aja. Oh. Untuk namanya tadi udah disebutin nama bisnisnya apa? Edelsan Education. Kalau boleh tahu filosofi dari nama bisnisnya? Filosofi. Sebenarnya apa ya? Aku tuh nyari-nyari bingung ya namanya apa. Terus aku terinspirasi dari bunga Edelweiss sama bunga matahari kayak gitu. Yang dimana bunga Edelweiss itu kan melambangkan keabadian ya, dan bunga matahari itu melambangkan semangat gitu ya. Jadi ya harapannya adalah Edelsan ini dapat nanti akan besar seperti itu. Terus nanti juga harapannya semoga tetap bisa settle dengan sendirinya kayak gitu sih, Mbak. Oh, bagus banget ya. Berarti dari bunga matahari. Iya. Bunga matahari dan bunga Edelweiss. Proses kakak mengambil keputusan untuk bergabung bisnis ini, keputusannya?
Kalau keputusannya ya Mbak, sebenarnya itu kan sebenarnya tadinya saya mau ikut program PKM ya, tetapi itu nggak lolos dan ada Hamin berapa penutupan ya? Hamin seminggu ya? Seminggu. Yaitu ada P2MW, Program Pembinaan Wirausaha dari Kemdikbud. Jadi di situ akhirnya saya coba-coba dan alhamdulillah Alhamdulillah lolos. lolos. Rezekinya di situ gitu. Nah, iya. Oh, berarti awalnya ini cuman apa? Iseng. Iseng. Iya. Iya, Ikut lomba terus. Iya. Iya, kalau Iya. nggak keterima PKM. Karena Iya. kan memang kalau di UN itu yang paling diprioritaskan kan PKM. Gitu. Karena kalau PKM itu benar-benar kita bisa konversi, bahkan kalau sampai menang itu bisa nggak usah Bebas skripsian skripsi. gitu. Jadi kita udah langsung lulus gitu. Nah, waktu itu targetnya emang itu, cuman ternyata PKM kan saingannya juga lebih banyak Iya. sebenarnya. Jadinya ya udahlah, terus akhirnya kita alihkan ide kita jadi di P2MW ini. Kalau dari kakak-kakak sendiri pernah mengikuti salah satu program yang apa MBKM itu? Oh, saya yang Kampus Merdeka ya? Iya. Oke, mungkin kalau Kampus Merdeka, saya ikut yang MSIB kebetulan. Ikut MSIB itu kemarin Desember, ya November sampai Desember itu pendaftaran. Terus ada seleksi administrasi dulu dari Kemendikbud, habis itu seleksi kayak tes-tes gitu itu dari pihak, kebetulan saya kanan daftarnya itu di Kementerian ATR BPN. Jadinya dari mereka juga ada tes. Nah, dari tes itu kalau misal kita nggak lolos, ya udah berarti kita gugur gitu. Nah, alhamdulillah kemarin karena lolos, terus saya dapat penempatan di DPUPR Klaten. Jadi saya magang itu kalau terhitung Kemendikbud itu 5 bulan. Ya, 5 bulan karena dihitungnya dari Februari. Tapi sebenarnya dari Februari sampai Maret itu, pertengahan Maret itu masih kayak pelatihan gitu loh, Kak. Jadi kita udah fiksasi keterima magang tapi masih dikasih pengetahuan-pengetahuan dasar dulu. Awal Maret apa pertengahan Maret saya lupa, sekitar tanggal 10 atau 15 itu baru kita terjun ke lapangan. Jadi kalau mungkin misalkan nih kita yang rumahnya misalkan di Jogja, terus kita ternyata keterimanya di Kalimantan gitu misalkan, di Ogan Ilir atau di Sungai Panjang kemarin itu bisa nanti kita tinggal konversi itu aja, ngeklaim transport. Jadi transportnya juga dibayarin, pulang pergi, terus kita itu ada ya intensif gitu setiap 3 bulan sekali. Itu pokoknya 1 bulannya itu kehitungnya kalau saya kemarin 2,8 juta. Itu buat pribadi. Iya, buat pribadi. Jadi setiap anak itu dapatnya 2,8 per bulan. Cuman turunnya 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan Mei baru turun, terus Juni sama Juli dirangkep gitu. Jadi 2 bulan sisanya gitu. Kalau mungkin kalau yang teman saya pertambangan bisa lebih lagi, Mbak, karena dari perusahaannya itu dikasih sendiri di luar dari yang Kemendikbud. Jadi 2,8 tadi itu hanya dari Kemendikbud. Keren ya. Ini kan kakak kan pas mulai bisnis kan ngambil dari teman dekat. Ada nggak tantangan awal mendirikan bisnis ini? Banyak ya sih. Tantangan. Iya, mungkin karena kita jurusannya nggak ada yang dari Bukan bisnis, manajemen basicnya. gitu. Iya, basic. Jadi kita juga waktu bikin proposal juga kebingungan gitu Mbak. Tapi kita tanya-tanya sama teman dekat, sama cutting-cutting yang sudah selesai melaksanakan program ini dan kita dibantu juga kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa terlaksana. Bagaimana kakak-kakak di sini tuh ngatur antara jam kuliah dan jam ngatur bisnis? Ini kan apa keteteran apa enggak gitu. Kira-kira di sini pada ngambil berapa SKS? Kita sendiri ambilnya 23, 24. Iya. Banyak itu keteteran nggak? Sebenarnya cukup apa ya, kalau keteteran sih tergantung masing-masing orang sih Kak, tapi kalau kami sendiri itu kan karena kami itu emang untungnya ya kami itu kuliah di kampus yang sama, jadi kan untuk ketemu juga lebih mudah, jadi kita bisa saling share jadwal, terus kayak misalnya kita jadwal hari ini jam segini sampai jam segini, terus kita ketemu di tengah-tengahnya di jam setelah kuliah itu, jadi cara yang bagi waktu tuh lebih ke
Kalau pas kita kuliah ya kita kuliah. Terus nanti kita ketemu tuh di jam biasanya tuh di weekdays ya. Soalnya kalau di weekend kan ini kan rumahnya juga Magelang. Ini juga kadang juga pulang kampung, kadang juga jauh. Jadi kan kita ambilnya di weekdays sepulang kuliah itu. Terus nanti baru kita ngobrolin bisnis sama nyusun bisnisnya gitu, Kak. Untuk kakak sendiri, dalam mengalami kesulitan untuk mengelola waktu, apa saran dari kakak agar waktu itu tetap produktif? Oke, Ya. mungkin tadi ya melanjutkan dari teman saya tadi, pastinya dari kami dalam menjalankan bisnis juga di samping itu kami memiliki kewajiban sebagai mahasiswa. Itu pastinya semua mahasiswa saya kira memang seperti itu ya, pasti mengalami tantangan terutama dari segi tugas kuliah atau hal-hal lain di luar kegiatan itu pastinya ada. Nah, kalau menurut saya sendiri mungkin saran bagi teman-teman ya, yang pasti kita harus tahu prioritas ya, karena memang dua-duanya kan kewajiban. Kuliah itu kewajiban, tapi melakukan bisnis juga kewajiban karena kan kami kemarin terdanai, jadi harus mau nggak mau harus menjalankan itu. Nah, kita harus tahu prioritas dulu. Kalau memang dua kegiatan itu, misal berkuliah atau dengan tugas-tugasnya dan kegiatan bisnis ini tetap ingin berjalan, kita harus tahu misal kegiatan lain yang dikira tidak ada manfaatnya atau mungkin bisa dilakukan lain waktu, itu bisa dipikirkan nanti dulu. Nah, kita bisa fokus untuk prioritas kegiatan yang memang betul-betul harus terlaksana. Jadi tidak campur, maksudnya misalkan kita tahu banyak banget, misal ya kegiatannya banyak, tapi ternyata nggak ada manfaatnya, misalkan hanya main atau misalnya PS ya, misalnya kan masih ada yang PS ya, atau mabar, kan itu bisa ada waktu lain. Sedangkan apalagi kita kan kelompok yang waktunya belum tentu sama. Nah, kan pas ada waktu kosong misalkan sama, kalau pas ketemu ya diusahakan bisa bertemu. Kan belum tentu nanti di luar itu ternyata juga teman-teman yang lain ada kegiatan lain, kan bisa jadi ya itu tadi, tahu prioritas yang penting itu yang mana dulu, baru mungkin bisa disusun lah, misalkan ada list kegiatan, misalkan ya mana yang lebih baik didahulukan dan lain, mungkin itu. Izin nambahin ya, Kak. Ya, Jadi boleh. sebenarnya kalau saya sendiri juga sering untuk nge-planning satu kegiatan dalam seminggu itu mulai dari seminggu sebelumnya gitu loh. Jadi kan ada yang namanya tuh banyak tools-tools yang bisa digunakan kayak misalnya Google Calendar atau apa, kan mungkin itu bisa juga ngebantu kita untuk 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 memanage waktu kita selama seminggu itu. Jadi kita pun kalau ketemu juga ngajaknya juga kayak hamin seminggu gitu. Jadi kayak untuk memastikan biar kita nggak ada timeline yang bertabrakan. Kayak gitu sih, Kak. Wow. Sekarang, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi saat menjalani bisnis sambil kuliah, dan bagaimana cara kakak itu mengatasinya? Oke, mungkin untuk kalau tantangan terbesar buat saya, satu waktu, dua tempat. Karena waktu kan bener-bener boros ya sebenarnya kalau kita lakukan sambil produktif gitu. Tiba-tiba udah maghrib, tiba-tiba udah padahal kita sendiri belum istirahat. Nah, yang kedua tempat, karena memang ketika bisnis ini didirikan, mereka bertiga sejurusan. Nah, terus seangkatan. Terus juga mereka di kampus gitu. Sedangkan ketika bisnis ini didirikan, saya di Klaten, saya magang di DPO Park Klaten, itu kan memang benar-benar full weekdays, itu benar-benar gak bisa digugat gitu, dan kita masuk dari jam 7 sampai jam 4 sore baru pulang. Perjalanan dari Klaten ke Jogja kan juga masih sejam gitu, jadi masa mereka saya habis kuliah saya nungguin saya di kampus kan juga nggak mungkin gitu. Jadi seringnya saya terkendala di tempat, akhirnya mau nggak mau VN atau nge-zoom gitu. Terus sama waktu sih, karena kan ketika mungkin mereka ada waktu untuk ketemu, saya nggak bisa karena saya lagi di kantor gitu dan diawasin sama mentornya, jadi kayak ini gimana ya gitu. Tapi kalau untuk tantangan dalam bisnis mungkin kita secara keseluruhan tim kita itu mungkin di awal-awal sempat struggle sama pemasaran. Ya karena kita juga namanya juga masih merintis kan ya, juga masih harus promosi sana sini meyakinkan kayak gitu. Nah, itu juga kita
belajar banget, apalagi kita backgroundnya tadi tidak punya background ekonomi gitu ya, background ekonomi, background manajemen, kita masih belajar benar-benar dari nol gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita juga finally-nya belajar gitu. Dan mungkin ini buat teman-teman aja ya secara keseluruhan, nggak peduli kok kita, bukan kita nggak peduli, maksudnya eh, apapun latar belakang kalian, mau kalian dari pendidikan, agama, apa-apa, selama kalian mau belajar itu bisa kok, bisa. Cuman emang butuh waktu dan tenaga gitu. Jadi emang harus spend waktu untuk mau belajar gitu. Kalau nggak mau belajar ya sama aja gitu. Bahkan sekarang pun saya juga adalah bantu tante jualan apa-apa juga saya belajar. Oh ternyata cara jualan itu begini ya. Oh ternyata kita itu kalau jualan itu harus spesifik kayak gini. Jadi biar pelanggan tuh nggak bingung dan sebagainya. Pokoknya banyak hal yang walaupun saya backgroundnya pendidikan apalagi geografi kan itu sangat sangat jauh ya kayak gini-gini itu kayak bener-bener out of the box, nggak ada di jurusan saya pelajarin kayak gini, tapi ternyata ya berguna buat kehidupan nyata gitu. Yang saya tangkap dari awal tuh berarti kakak-kakak di sini tuh ngawal diriin bisnis tuh berarti nggak face to face ya? Ini dari Face to face, cuman pada pelaksanaan berjalannya itu yang karena saya udah harus di Klaten jadinya tiba-tiba maaf ya saya di Klaten. Cuman kalau Sabtu Minggu kadang masih ke sini. Apakah kakak pernah merasa kewalahan dengan tugas kuliah dan tekanan bisnis? Bagaimana kakak mengolah stres dalam situasi tersebut? Kalau dari saya Ya. pasti mungkin nggak pernah sih selalu ya. Karena kan juga sekarang masih semester 5, masih sampai besok semester 8 ya, maksimal kan 8, KS1 kan 8. Itu mungkin nggak pasti selalu ada tekanan. Ya, karena apalagi kan tugas mesti kadang minggu ini ada, minggu depan ada lagi, yang minggu kemarin harus ditumpuk. Nah itu kan apalagi kadang satu mata kuliah itu nggak cuma satu tugas, yang lebih dari satu, misalkan review apa artikel, tapi ditambah masih suruh buat PowerPoint, suruh presentasi, kan tumpuk 3 itu harus di satu hari itu harus ada. Itu pasti sering ya, selalu bahkan mengalami seperti itu. Tapi kemudian karena tadi kembali ke awal tadi, karena memang itu apa ya, kewajiban juga dan memang tanggung jawab juga, kan pasti harus dilalui. Karena nggak mungkin terus kita meninggalkan itu semua, padahal itu kan istilahnya kayak kuliah kan juga pasti teman-teman saya kira amanah dari orang tua juga, harapan dari orang tua agar bisa berkuliah. Dan ketika kita sudah masuk kuliah ya harus tahu apa konsekuensi dari kuliah itu. Tapi di sisi lain kami juga menjalankan usaha atau bisnis ini kan juga sebagai sebuah kewajiban tadi, karena sudah terdanai kan nggak mungkin dikembalikan ya kan, nggak mungkin nanti malah kita yang kena sanksi kan gitu. Tapi ya tadi kemudian kita saya khususnya bisa mengelola itu tadi, bisa dengan pertama membuat skala prioritas, tapi di sana juga harus membuat seperti tadi teman saya buat list kegiatan, kan itu jelas, sehingga tidak tumpuk di otak kita, itu nggak tumpuk wah mana dulu, tapi ketika sudah lihat list itu kita tahu oh ini tanggal sekian ya berarti ini dulu, yang apa istilah yang dikumpulkan atau kegiatan lain kan bisa di akhir. Tapi ya konsekuensi juga atas list itu, maksudnya jangan kita sudah buat itu tapi nggak dijalanin, kan biasanya gitu, kadang cuma wacana aja tapi ternyata realisasinya beda. Dan ketika sudah dibuat itu otomatis ya, biasanya otomatis kan otak kita bisa berpikir lebih lebih jernih atau lebih terang, maksudnya kan oh ini tanggal sekian, jadi kalau nggak ditulis kan pasti di otak bingung, kadang bingung malah jadinya nggak dikerjain semua, itu malah stresnya bisa double. Pertama stres karena bingung mau ngerjain apa, kedua stres karena ditagih padahal udah tanggal sekian kan itu. Dan saya kira pasti semua kayak gitu ya, tapi kalau menurut saya tadi pengelolaannya yang dengan menentukan prioritas, kemudian bisa dengan langsung ditulis apa yang perlu disiapkan yang lebih awal, jangan sampai tadi mepet deadline ternyata semuanya mepet deadline, padahal ada beberapa tugas kan jadi memberatkan, stresnya tadi jadi double-double, sehingga kalau sudah seperti itu kan jadi
kita jalan kegiatan lainnya juga selain itu kan ya jadi enjoy. Kalau nggak kayak gitu kan pasti akan terbawa, misal kadang jadi marah-marah atau apa jadi atau mungkin apa nangis sendiri kan gitu. Swimming. Ya bahkan jangan sampai kan kayak kasus-kasus yang kemarin kayak pada bunuh diri atau kan karena mungkin saking bertumpuknya ya, Manajemen stres ya itu juga kurang anu ya, mungkin itu tadi dari saya khususnya kayak Oke. Menurut kakak-kakak, skill atau kemampuan apa saja yang sangat berguna untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan bisnis sambil kuliah? Oke, kalau menurut saya mungkin nanti bisa ditambahkan ya teman-teman saya. Yang pasti tadi mungkin ini kan saling nyambung ya. Yang pasti yang pertama skill memanajemen waktu. Itu paling dibutuhkan saja di kalangan mahasiswa. Karena nggak cuma kita yang jalanin bisnis, makanya tanpa bisnis pun mahasiswa juga perlu itu. Ya, maksudnya manajemen waktu. Perlu pembagian-pembagian yang jelas, ini untuk hari ini apa aja, hari Senin misal apa, Selasa apa, kalau nggak Senin ada yang tugas yang terlewatkan harus gimana, kan itu harus jelas. Jadi memang harus dipikirkan. Terus, mungkin selain skill manajemen waktu juga, eee, kalau nyambung ke bisnis ya itu juga skill, untuk berkomunikasi. Kan penting, apalagi berbisnis itu tidak hanya, eee, apa yang dibahas tidak cuma anggota kami, tapi juga harus, berhubungan dengan, pihak lain kan. Kalau bisnis kan harus nyari mitra, harus cari konsumen, ya, dan dua itu juga kita harus bagaimana cara biar bisa menarik, kan harus dipikirkan betul. Nah itu salah satunya dengan komunikasi yang baik. Itu mungkin yang, dibutuhkan. Mungkin bisa. Oke, di sini aku mau menambahkan dari pernyataannya teman saya bahwa mungkin kreativitas juga diperlukan gitu ya Mbak. Dimana pasti kan dalam bisnis perlu ada program-program kerja baru yang unik kayak gitu, yang supaya di pasaran tuh laku, gimana caranya, pemasarannya seperti apa dan lain-lain gitu sih Mbak. Oke. Mbak mau nambahin? Udah cukup dari Oke. mereka. Nah, lanjut ya. Apakah kakak-kakak di sini itu pernah melakukan kolaborasi dengan sesama siswa atau lembaga dalam sebuah proyek? Bagaimana pengalamannya itu? Kalau selama bisnis ini sih, kalau lembaga ya sudah pasti kita dengan Pak Irul ya, dengan Protean sendiri, itu kan juga sudah berinteraksi dengan beberapa mahasiswa magang dan juga beberapa yang dilatih di sini. Itu kan juga salah satu, apa namanya, ya kolaborasi bersama mitra. Terus kemudian kalau di kampus ya karena kita basicnya mahasiswa ya kita pasti akan ketemu dengan mahasiswa dan juga dosen pembimbing dan juga ya Civitas Akademika itu juga merupakan suatu kolaborasi ya terutama dengan UNY yang telah memberikan kami hibah dana kemarin selama P2MW itu kan juga sebuah kolaborasi yang mungkin sangat luar biasa ya karena kan ya jujur kayak nggak pernah nyangka gitu loh kita bisa collab sama UNY, sama Protean begitu kan. Mungkin nanti teman saya mau menambahkan ya. Mungkin yang kolaborasi yang paling kelihatan sih sama Protean ya, apalagi basically kita anak-anak UNY tapi maksudnya Pak Irul gitu ya sebagai pembina ya, pembina apa pembimbing mentor ya, oke. Mas sebagai mentor kita itu kan kayak UNY mentornya apa dari universitas lain gitu kayak wah keren ya bisa collab sampai segitunya gitu karena mayoritas anak-anak UNY itu kalau ya timnya itu ikut lomba yang basically dari UNY ya mentornya pasti dari UNY juga gitu. Iya internal. Jadi jarang banget kita orang teman-teman kita aja juga pada heran, mentormu siapa? Pak Iro, siapa itu? Itu dosen UIN. Loh kok bisa menyeberang ke sana gitu. Terus sih kita juga mungkin juga karena kalau kita kan juga nggak cuman temenan sama anak UNY ya, kita kan juga punya teman-teman dari UGM, dari UIN, dari UPN, dari Amikom dan sebagainya itu kan juga secara nggak langsung kadang mereka itu curhat kayak kita kayak Zul aku tuh butuh magang gini 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 tapi aku masih bingung gini gini wah ini aja gitu jadi secara nggak langsung
itu kayak apa ya, bisa dibilang kita promosi tapi sekaligus kolaborasi. Jadi teman-teman kita yang tadinya itu bingung, dia juga akhirnya mengiklankan ke teman-temannya. Ini loh ada ini gitu. Jadi nggak hanya terbatas oke yang ngejalanin anak UNY, mentornya UNY, konsumennya UNY, kan seringnya seperti itu kalau apa namanya lomba-lomba yang wirausaha atau mungkin anunya UGM, konsumennya UGM, pembinanya UGM gitu terus. Nah, kalau dari P2MW khususnya dari tim kami itu mungkin yang suatu apa ya, buat saya juga kebanggaan dan suatu kehormatan juga itu karena bisa collab-nya itu nggak hanya internal UNY tapi juga dari luar juga gitu. Ada ya gitu yang apa bisa ke kita. Bahkan kemarin ada yang dari luar Jawa ya. Ada yang Riau. Riau, kemarin ada yang dari Riau juga peserta kita itu. Jadi kayak wow, bisa sampai sana ya gitu. Jadi kita alhamdulillah sejauh ini walaupun Edelsan Education belum sampai setahun tapi so far menurut saya pencapaiannya itu bisa berprogres itu lebih baik daripada kita stuck gitu kan. Iya, mungkin itu sih. Tadi kan mentor bisnisnya yang kakak rintis itu kan Pak Irul. Iya. Tolong dong ya apa beri pesan dan kesan untuk Pak Irul. Asik. Satu-satu deh, satu-satu. Aduh, kita dulu. Pesan dan kesannya ya. Kalau dari pesannya sendiri, alhamdulillah kami dibimbing, dimentori oleh Pak Irul tuh sangat terbantu sekali gitu ya. Itu kesan ya? Iya, udah sama aja lah. Bisa tuh nggak? Oh iya, sorry. Oke. Kesannya itu alhamdulillah terbantu sekali dimentori oleh Pak Irul. Terima kasih banyak gitu. Kami jadi belajar terkait dengan bisnis kayak gitu, seperti apa, terus manajemen seperti apa dan terus terkait dengan magang seperti apa kayak gitu. Terus juga kalau pesannya semoga Pak Irul jadi pembisnis sukses gitu yang bisa membantu teman-teman magang di luar sana khususnya di Indonesia. Amin. Selama ini tuh sebenarnya saya sendiri nggak pernah expect gitu kalau bakal punya mentor yang emang basicnya pengusaha. Jadi kayak awalnya ya emang si mentor kami yang satunya kan Pak Yudan juga merupakan koordinator WMK di UNY. Itu kan juga udah basicnya pengusaha banget. Tapi sebenarnya agak shock juga pas tahu kalau ternyata temennya Pak Yudan yaitu Pak Irul ternyata juga pengusaha. Jadi kan mungkin kayak dapat beberapa insight-insight baru tentang gimana cara memasarkan, gimana caranya kita apa namanya kayak strateginya supaya kita bisa lebih bisa menjangkau mungkin mahasiswa yang lebih luas lagi gitu kan. Karena awalnya kan kami kan hanya di UNY aja, tapi terus akhirnya disarankan coba deh keluar aja gitu dari UNY biar nggak kayak internal aja gitu. Itu ya juga saran dari Pak Irul juga kan seperti itu. Terus buat pesannya sih ya semoga Pak Irul ya sukses selalu, semoga Protean selalu berkembang dan terus maju dan bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya yang membutuhkan bimbingan magang dan semacamnya. Oke. Mungkin kalau ditanya pesan dan kesan ya, mungkin kesan dulu yang pasti sangat berkesan. Ya karena memang kalau lihat Pak Irul kan kayak lucu ya. Gak tahu pas ketemu itu First impression-nya. dari cara bicaranya. Mungkin karena bukan Jawa, aslinya saya Jawa Tengah, kan dari Jawa Barat ya. Coba Dari dong. Jawa Indramayu atau mana kemarin? Jawa Kayaknya. Timur nggak sih Mbak? Ya itu pokoknya bukan Jawa, bukan Jogja, bukan Jawa Tengah. Ya. Jadi dari logatnya itu kayak menarik. Ya nggak tahu kalau dari saya karena soalnya kan saya memang suka merhatiin cara bicara orang, maksudnya dari logatnya mana, terus nanti nebak-nebak orang mana gitu. Dan kayak Pak Irul juga orangnya lucu juga dan apa ya? Kalau kita ada kesulitan itu kalau ditanya pasti kemudian akan kayak memberikan solusi. Solusi kan jadi ya artinya dari pribadinya Pak Irul juga kan kalau kami terus kan kami yang dimentori ya, dan beliau sangat bertanggung jawab sebagai mentor untuk membantu kami bagaimana
Kalau misal kita bingung mau apa lagi ya Pak kegiatannya kan kita tanya Pak Irul diarahkan itu. Dan untuk pesan yang pasti semoga selalu tadi diberikan kesehatan yang pasti ya karena beliau pasti kegiatannya banyak di sisi lain dosen juga harus membangun usaha protean ya bimbingan karir ini pasti kesehatan dan untuk protean sendiri sama yang ke depan bisa berkembang terus dan tidak hanya di Indonesia tapi syukur-syukur bisa ke luar negeri kan Pak Irul juga kan lulusan dari Cina ya siapa tahu protean bisa ada cabang di Cina ya, mungkin itu. Oke, mungkin kesan pribadi waktu belum ketemu Pak Irul ya. Kan soalnya mereka udah ketemu Pak Irul dulu nih. Saya belum pernah ketemu. Terus tiba-tiba ketemu tuh kayak ini nanti dosennya gimana ya tipenya gitu. Karena kan kebetulan saya di UNJ juga bantu beberapa dosen. Jadi kayak saya tuh kalau sama dosen pasti ngeliatin dulu orangnya kayak gimana. Karena kalau nggak gitu nanti saya nggak bisa menentukan sikap harus gimana. Dan ketika ketemu Pak Irul tuh saya pikir bakalan formal banget gitu lah ya. Kasarnya ternyata wow, Pak Irul, walaupun Anda bukan Gen Z, tapi Anda sangat menggenzikan diri gitu. Iya, sangat gaul ternyata ya. Maksudnya bukan tipe-tipe dosen yang kaku, yang killer, yang harus begini gitu. Ternyata, oh beliau bisa ya, ternyata masuk ke kita yang literally kalau saya pribadi kan memang nggak bisa terlalu akrab sama orang yang belum kenal. Tapi kalau udah kenal ya udah gitu. Nah, terus ini tiba-tiba baru ketemu pertama udah kayak wow. Iya udah nyambung maksudnya kan literally saya baru pertama gitu dibanding teman-teman saya kayak wow ternyata bisa ya gitu dan beliau itu sangat apa ya waktu itu kan beliau juga sempat tanya waktu mau buka magang kampus Merdeka itu tentang kampus Merdeka dan sebagainya juga komunikasinya asik dan emang bener-bener kita bahasnya bener-bener daging gitu loh. Saya merasa tuh kalau ngomong sama Pak Irul tuh bener-bener kayak daging yang diomongin, bukan cuman sekedar kulit-kulit ari-ari luar aja gitu. Kasarnya gitu lah, yang diomongin tuh berisi gitu. Itu sih. Terus juga mungkin saya mau mengucapkan terima kasih juga ya khususnya ke Pak Yudan juga ke Pak Irul juga karena kan yang mengenalkan kami ke Pak Irul kan juga Pak Yudan gitu. Jadi untuk kedua pembimbing dan mentor kami lah intinya saya mengucapkan terima kasih banyak karena basically saya belum pernah ikut lomba kewirausahaan sama sekali dan saya basically emang pendidikan geografi yang literally kalau geografi kan lebih kecampuran IPA IPS ya saya belajarnya batuan iklim gitu-gitu tiba-tiba suruh belajar apa ini apa ada persentase keuntungan persentase apa jadi benar-benar kayak saya merasa benar-benar belajar dari nol di sini dan dibimbing sama beliau-beliau terkhususnya Pak Irul. Terima kasih Pak. Semoga Protean sukses dan jaya selalu. Amin. Pernah dengar suaranya Pak Irul, ketawanya Pak Irul nggak? Iya. Iya, langsung itu. Khas banget ya. Iya. Makanya saya bilang menjadikan diri walaupun bukan Gen Z. Oke, segmen pertanyaan terakhir ya. Iya. Untuk kami mahasiswa yang ingin mulai berbisnis namun ragu-ragu, ada nggak sih tips dari kakak biar berikan agar kami tuh berani mencoba bisnis, berani mulai bisnis? Tips. Oh iya, oke mungkin tipsnya itu percaya diri ya tentunya. Dari percaya diri itu nanti kita akan menemukan dan menggali ide-ide tentunya. Dari ide tersebut kita bisa berkonsultasi dengan dosen, terus dengan mentor, juga dengan teman-teman. Kita dari situ akan mendapatkan perspektif baru dan insight baru tentunya yang akan menemukan gitu bisnis apa sih yang mau kita bangun kayak gitu. Mungkin dari teman-teman? Kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke ini ya, jangan takut gagal. Jadi kan banyak ya orang mau mulai bisnis tapi kan kayak kalau misalnya nggak untung gimana ya, kalau rugi gimana ya. Sebenarnya rugi itu nggak apa-apa kan, at least we try the best gitu loh. Kayak maksudnya nggak apa-apa kita coba dulu dari nol. Kalaupun gagal kita evaluasi, kita koreksi, kita coba mulai lagi dari awal gitu. Jadi mungkin jangan takut gagal sama tadi percaya diri. Dan yang pasti
harus mau belajar hal baru sih. Karena kan juga tadi kan tantangan juga kan, Iya, tadi harus belajar hal baru. Kita harus, belajar dulu tentang basicnya kewirausahaan seperti apa, terus apa aja yang diperlukan. Jadi kayak bukan asal terjun ke bisnis terus kayak nggak tahu apa-apa. Jadi kayak minimal ya tahulah mungkin 30-20%-nya tuh kayak gimana, teorinya seperti apa, kayak gitu sih. Ada tambahan? Gimana? Mungkin pokoknya intinya bener tadi, coba dulu pelajari strateginya karena memang mayoritas orang yang gagal berbisnis itu bukan karena mereka nggak bisa bisnis sebenarnya, tapi karena emang mereka kalau enggak apa namanya terjun tanpa belajar dulu, ya kalau nggak gitu dia belajar mulu tapi akhirnya terlalu overthinking dan akhirnya nggak start gitu. Karena justru malah kegagalan itu yang bikin kita kayak, oh ternyata bisnis itu bisa gagal karena ini ya, bisa gagal karena itu ya. Ternyata ada hal-hal yang kadang-kadang itu nggak ada di buku. Dan itu yang benar-benar aku rasain sih. Paling anu kayak kadang-kadang di buku teoritisnya begini, 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 tapi ternyata praktik di lapangan kita harus berimprovisasi sebenarnya gitu. Jadi jangan berhenti belajar, gagal belajar lagi. Kita juga dari awal Edolsan juga enggak belum untung ya kita. Belum untung serius. Kita kita 3 bulan awal ya. 3 bulan apa 4 bulan awal stuck ini gimana ini kita kok stuck di sini gimana padahal laporan kemajuan juga udah ditagih dari Pak Irul juga ayo kalian mau gimana gini-gini tapi ya ternyata bisa kok gitu ternyata emang kita yang harus belajar lagi gitu hanya saya belajar soal apa Rina belajar soal apa nah terus nanti kita diskusi aku dari ilmu yang aku pelajarin gini loh ternyata ada gini 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 dari Rina juga aku dari ilmu ini katanya gini-gini loh coba yuk kita terapin begininya enaknya gimana kayak gitu jadi emang harus ada orang yang bisa diajak diskusi dan kalau anda dikasih saran tolong jangan batu ya jangan batu serius iya jadi kadang kita dikritik itu kadang-kadang kan kita nggak mau dikritik ya itu jangan karena kritik itu justru yang malah membangun kita melihat dari sudut pandang orang lain. Makasih. Oke. Sesi pertanyaan saya udah habis. Oke, saya mempersilakan teman-teman untuk nanya. Jadi untuk bertanya, perkenalkan nama saya Indah Kurniawati, mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Untuk apa namanya kan saya juga lihat dari laman Instagramnya kakak sekalian ya yang di depan ya bahwasanya kegiatannya itu apa namanya lewat Zoom gitu. Apakah untuk kedepannya entah itu bulan depan atau kedepannya atau apakah kita teman-teman dari Protean bisa untuk mengikuti kegiatan yang kakak apa namanya sediakan gitu. Terima kasih. Oh ya, oke. Untuk saya izin jawab ya. Untuk saat ini kami sih masih di online gitu ya, Mbak, kegiatan-kegiatannya, program-programnya gitu. Rencananya juga kami pengen offline gitu, tapi kami juga harus mempertimbangkan banyak hal juga dari di mana kegiatan-kegiatan kita sekarang sudah beda-beda gitu. Jadi ya itu nanti mungkin akan kita pikirkan lagi. Tapi intinya bisa ikut. Iya, iya. Cuman kalau misalnya pengen ikut serta sih bisa-bisa aja Kak, malah bisa banget karena kan kita kan juga online jadi kan mungkin jadi lebih fleksibel juga mungkin pas Kakaknya baru pulang kampung atau baru di mana kan bisa ikut gitu loh. Jadi kalau offline kan mungkin kita juga terkendala transportasi, terkendala waktu juga, itu sih. Itu Kak. Ada lagi? Yaudah aku izin bertanya ya. Ada nggak saat kakak mulai bisnis itu pengalaman yang paling berkesan? Baik pengalaman. Oke, mungkin pengalaman yang berkesan itu kita jadi lebih banyak ketemu sama relasi-relasi gitu ya, kayak misalnya Pak Irul gitu, Pak Yudan, terus juga teman-teman magang dengan banyak cerita, dengan banyak insight baru gitu, jadi perspektif baru, ya dengan mitra-mitra lain, kayak gitu sih. Kalau saya mungkin mau ini boleh cerita kan Kak ya? Ini mungkin pengalaman pribadi sih. Jadi kan waktu itu ada
programnya Protein juga ya, yang Summer Camp for Scholarship itu kan kebetulan kita kan juga collab ya, kita Edulsan X Protein itu kan saya juga menjadi MC ataupun moderator di dalam acara tersebut, dan itu mungkin sangat berkesan bagi saya karena itu jujur pertama kali saya nge-MC dan itu langsung di acara Protein. Menurut saya ya adalah suatu hal yang sangat saya sangat berterima kasih kepada Protein juga, dan juga jadi belajar nih. Saya juga belajar sama salah satu narasumber yang siapa namanya tuh ya? Pak Basit ya, Abdul Basit itu kan juga salah satu pengusaha yang cukup sukses juga, bisa berbagi insight juga, dan itu juga membantu kami teman-teman untuk belajar lebih lanjut lagi gitu, kayak tentang gimana caranya untuk menyelenggarakan event ataupun bisnis yang lebih maju dan berkembang seperti itu. Mungkin kalau aku juga sama sih kurang lebih saya Rina, cuman kalau aku sebelum collab sama Protean. Jadi sebelum collab sama Protean itu Edelsan sempat ada program sendiri yang itu ya webinar beasiswa ya kalau nggak salah. Ya beasiswa dan kepenulisan CV kalau nggak salah. Ya itu kan kita collab sama Mbak Raisa Almira yang dia itu selebgram yang dapat beasiswa di Australia ya dia tuh, dan sekarang dia juga di sini juga seorang penulis buku gitu. Jadi kayak kalau buat saya sangat insight karena emang saya ada arah mau ke situ gitu. Apalagi sudah semester 7 kan udah memikirkan untuk S2 gitu ya, dan emang ada rencana untuk mau ke luar negeri. Cuman dari kemarin tuh kayak gimana ya, tapi begitu ada program B2MW ini akhirnya secara nggak langsung kan jadi kayak saya mengenal seseorang yang bisa ditanyain, Kak ini gimana ya kalau misalkan kita mau apply LPDP atau mungkin DAD atau mungkin yang lainnya Fulbright atau lainnya, itu kan bisa tanya gitu. Akhirnya itu jadi ada relasi yang tidak hanya bergerak di bisnis tapi juga bergerak di bidang pendidikan juga gitu. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dikti, kepada WNY yang sudah memberikan pendanaan, terus juga kepada dosen pembimbing kami, Bapak Yudan, kepada mentor kami, Pak Hoirul, kepada tim dari Edelsan, kepada Rina, Mbak Zulal, Gian, gitu. Terus juga kepada teman-teman yang sudah support kami, kayak gitu. Semoga, aduh mau nangis. Enggak. Semoga Edelsan ini tetap bisa berjalan dan bisa berjalan dengan sendirinya juga gitu. Terus juga semoga Protean juga sukses selalu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Protean juga yang sudah membantu kami gitu. Ada lagi? Mungkin kita ada slogan ya Mbak. Iya. Gimana? Iya, oke. Edelsan Education menciptakan mimpi, mewujudkan masa depan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang udah datang di podcast Protean. Terima kasih juga infonya, terus tips-tipsnya juga yang sangat bermanfaat. Oke, Sobat Grow Seeker, ini udah di penghujung podcast kali ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dadah!